Satu persatu eh, terkait dengan post viewers ini, ya. Mulai dari penarikan metadata, kita pakai Harzing ya, pakai Harzing. eh di sini agar eh, metadatanya itu terbaca secara sempurna di post viewers, eh, saya sarankan metadatanya itu lebih dari 100 ya, lebih dari 100. Saya contohkan di sini, saya share screen, Harzing dulu, update dia, bentar. Silakan buka Harzingnya. Harzing publish or perish. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, Pak. Enggak. Hmm. Ini ya. Ini tadi filenya masih ini. Oke, ini ya. Jadi saya jelaskan lagi, di sini ada beberapa lembaga pengindeks ya. Ada Crossref, ada Google Scholar, ada OpenAlex, ada Scopus, Semantic Scholar, dan Web of Science. Ya, yang paling umum yang Anda tahu kan adalah Google Scholar ya. Ya, sebenarnya artikel yang lebih bagus itu adanya di Crossref. Tapi masalahnya ketika kita mencari kata kunci bahasa Indonesia, mungkin metadatanya sedikit sekali yang ada di Crossref. Walaupun ada banyak, tapi tidak begitu banyak. Ya, jadi terserah mau pilih yang mana. Kalau memilih Crossref, ya kita dapat DOI-nya langsung. DOI itu DOI itu loh. Bentar, ini apa ya? Ada DOI-nya, ya. DOI itu Digital Object Identification. Jadi jurnal yang bagus itu adalah jurnal yang ada DOI-nya, ya. Tidak hanya linknya saja, tapi ada DOI-nya, ya. Saya akan coba menggunakan Crossref dulu. Saya coba pakai kata kunci inovasi pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya, ya. Kemudian saya filter. Kita pastikan dulu tahun apa namanya, kita pakai apa, maksimalnya mungkin 300 ya, 300 kalau kita pakai Crossref. Eh, kalau kita pakai Google Scholar ya kita cari Google Scholar nanti. Sudah, kalau sudah nanti kita kembali lagi ke beranda Harzing ini. Kemudian kita filter tahunnya 2019 sampai 2024. 2024. Kemudian kita klik search. Ya, ditunggu ya. Nah, jika sudah tertarik metadatanya, 300 penelitian dari jurnal dengan pengindeks Crossref, yang kita lakukan adalah kita menyimpannya ya.
Menyimpannya kalau di MacBook itu pakai ini file. Mungkin kalau di Windows beda ya. Ini harus seperti ini kalau nggak salah. File. Kemudian diblok dulu. Kalau di Windows nanti ada di sebelah kanan kalau nggak salah. Kita simpan dalam bentuk RIS ya. Save result as a RIS atau reference manager. Ya, kita simpan ya. Kita beri judul inovasi pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Kemudian kita klik save. Ya, sudah tersimpan. Nah, langkah selanjutnya adalah ya kita ke laman Post Viewers jelasnya. Reset screen, ini halamannya. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Kalau sudah, di sini ada fitur-fitur di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ada file, item, analisis, dan lain-lain. Nah, di sini di file ini ada create. Nah, di sini ada opsi create a map based on network data, create a map based on bibliography, create a map based on text data. Jadi kita gunakan yang create a map based on a text data. Kita klik next. Nah, di sini muncul opsi lagi, yaitu download data through API. Kemudian di sini yang support adalah OpenAlex, Crossref, Europe, Semantic Scholar, dan lain-lain. Kemudian read data from bibliography, database file. Itu yang support adalah Web of Science, Dimension, Scopus, Lens, dan PubMed. Kemudian read data from reference manager file. Itu yang file yang support adalah RIS, EndNote, dan Revoke. Kemudian read data from Post Viewers files. Itu yang support adalah Post Viewers Corpus and Score files. Kalau kita sudah menyimpannya dalam bentuk map. Jadi yang kita pilih adalah nomor 3, yaitu read data from reference manager file. Yaitu format data yang support adalah RIS salah satunya. Kemudian kita klik next. Nah, kita cari tadi di mana kita menyimpan ya. Kalau saya menyimpannya di download. Download. Klik. Nah, inovasi. Ini ya. Ini ya. Kita cari, kita klik next. Nah, di sini ada opsi ya yang harus kita pilih. Field from which term will be extract. Yang pertama adalah title abstract file atau judul saja atau abstrak saja. Nah, ini tergantung kebutuhan ya. Tapi agar lebih spesifik, mungkin kita checklist title and abstract field ya. Jadi judul dan isi abstraknya ya. Kemudian di sini apakah di checklist atau di unchecklist yang dua ini yaitu ignore structure abstract label, kemudian ignore copyright statement itu nggak usah di unchecklist, biarkan saja klik next. Nah, di sini ada opsi metode perhitungan metadata. Ada dua yaitu binary counting dan full counting. Nah, pilih yang mana? Yang kita pilih adalah full counting ya. Kita klik next. Nah, minimum number of occurrences of a term. Jadi di sini saya ulangi lagi, mohon perhatikan simak baik-baik karena nanti UTS-nya ini syarat dari agar pembacaan peta penelitian di Viewers itu berjalan dengan maksimal, klaster-klasternya bisa terbaca dengan baik, ya. Meet the threshold ini minimal 30 ke atas angkanya. Kalau di sini kan 74, ya kan? Ini sudah memenuhi syarat. Misalnya dia cuman ini nih 29. Yang harus Anda lakukan adalah minimum number of occurrences-nya Anda turunkan, ya. Anda turunkan, nanti threshold-nya akan naik, ya. Threshold-nya akan naik. Ya, kita pilih aja 100 ya threshold-nya ya. Berarti
Ini artinya adalah dari minimal kemunculan 8 terma, ya, dari 5.173 terma. Termanya tadi kata kuncinya adalah inovasi pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, akan muncul 107 kali. Ya, akan muncul 107 kali. Kita klik next. Nah, for each of the 107 term ya, dari 170 terma atau istilah ya yang relevan, itu 60% ya yang relevan. Nah, Anda pilih yang 107 atau 64. Ini terserah. Ya, 64 boleh, 107 ya boleh. Klik Mohon saja. maaf Pak, menyela di kami masih ini Pak, putihan. Apakah nggak jalan ya Pak, screen-nya? Bentar. Oh ya, tak share screen lagi. Oh ini, maaf. Sudah muncul? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ini ya tadi ya, 107 ya. 107 for each. Tahap ini Anda udah paham ya? Yang tahap ini ya. Udah ya kemarin ya. Sudah Pak. Oke, pilih saja 107, kemudian klik next. Nah, di sini tugas kita adalah memfilter ya, memfilter junks ya istilahnya, junks metadata yang tidak relevan dengan apa yang ingin kita cari petanya. Di sini di tabel ini ada occurrences dan relevansi. Jika kemunculannya 9 kali, ya, jika kemunculannya 9 kali dan indeks relevansinya tinggi yaitu 3,84 ya. Ini tetap di checklist ya. Coba lihat ya, walaupun munculnya banyak tapi relevansinya rendah, jadi itu tidak relevan biasanya. Ya, walaupun ini kemunculannya misalnya dalam kemunculannya 87 kali, tapi indeks relevansinya itu cuma 0,69. Nah, kita unchecklist nih. Tag, tipe, hal ini, level, from, ya, observasi, karakter. Indonesia ini berkali-kali. Indonesian Language Teacher ini Indonesia, yakni teacher, peserta didik terhadap pembelajaran. Difilter ya. Terdapat problem online learning, tidak ya. Online learning ini berarti pembelajaran daring ya. Kemudian pendekatan saintifik, bolehlah activity, ability, menulis mungkin ya maksudnya ya. Environment, use, Indonesian language learning, text, interview, student activity, siklus pertama ya, per cycle, research ini nggak relevan ini, munculnya 91 tapi indeks relevansinya 0,54 ya, cycle, student, analysis, research, data collecting teknik, nggak usah ya, penelitian ini apalagi indeksnya rendah banget, data, model, bahasa Indonesia udah ada, SMA negeri nggak usah, berdasarkan kualitatif mungkin metodenya kita jangan cek ini ya, role medium YouTube siswa COVID, terserah Anda ingin memunculkan COVID atau tidak. Kemudian Indonesian subject, proses telah pembelajaran untuk selain outcome dengan pembelajaran bahasa Indonesia udah ada tadi, nanti redundant ya. Dan increase tadi SMK negeri hasil penelitian ini menunjukkan development subjek per cycle bahasa Inggris hapus learning Indonesian language online learning scientific approach education. Nah, ini nih guru presentum persentase inovasi questionnaire menjadi teaching material terhadap peserta bagi sekolah English karena
dalam pembelajaran bahasa Inggris, bahasa pendidikan sekitar namun dalam proses seperti baik materi pengaruh jika lingkungan kaitan pembelajaran bahasa Indonesia, lingkungan sekitar. Lingkungan ini munculnya 185 kali. Mungkin checklist aja ya, maksudnya apa mungkin nanti muncul. Kaitan lingkungan ini yang ini hapus sekitarnya, lingkungan dalam pembelajaran manusia terhadap lingkungan 18, kalau ini 185, kalau ini tadi terhadap lingkungan itu 3,18, lingkungan 185,270. Nah, mana? Nah, ini aja yang dihapus ya, lingkungan aja. Nah, udah, kita klik finish. Some of the item of your network. Oh, stop share. Ya, share-nya saya share lagi ya. Kemudian muncul ini. Ini ya. Some of the 24 item ya, beberapa dari 24 item dari jaringan yang Anda cari tidak terhubung satu sama lain. Ya, the largest set of connected item consists of 22 item. Do you want to show the set? Yes. Klik ya. Ini ya. Muncul jaringan seperti ini ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Halo. Sudah, Pak. Oke. Di sini ada 22 item yang terdiri dari 5 klaster ya. Bisa juga kita ungroup ya. Ini itemnya ini ya. Ada kelas ya, maksudnya COVID, kemudian siklus kedua. Anda tahu siklus nggak? Di pembelajaran, di pengajaran itu biasanya. Tahu siklus? Halo? Siklus itu ini ya. Siklus itu eh, metode penelitian tindakan kelas ya? Atau penelitian R&D? Siklus. Kalau tidak salah PTK, Bapak. Penelitian tindakan kelas ya, Classroom Action Research ya. Iya, Bapak. Ada siklus 1, siklus 2 ya. Oke. Oke. Nah, di sini ya, pembelajaran bahasa Indonesia itu terkoneksi ya secara langsung dengan apa di sini? Pengembangan proses pembelajaran bahasa, pendekatan saintifik, teaching material, tahu teaching material? Materi ajar, bahan ajar, education, pendidikan jelas, pemerolehan atau achievement, siklus pertama ini mungkin berhubungan dengan PTK, kemudian ada juga yang populer itu menulis ya, menulis ya, kemudian ada apa lagi, metodenya ada interview ya, kemudian ada implementasi ya, dan lain-lain. Karena kita mencarinya di tahun 2019, kita bisa lihat di sini ada online learning ya, karena dulu pembelajarannya yang populer penelitiannya adalah pembelajaran daring. Kemudian kalau kita cari lagi karena rentang tahun metadatanya tadi adalah 2019 dan 2024, ketarik juga metadata tentang COVID ya. Ya kan? Ketarik metadata tentang COVID. Oke, sudah paham ya sampai di sini, kita tampilkan saja klasternya. Klasternya ada 5 klaster ya. Klaster 1 terdiri dari COVID, implementasi ya, pembelajaran bahasa Indonesia, interview, pembelajaran daring dan proses. Klaster 2 terdiri dari achievement. Achievement itu pemerolehan
Siklus 2 kualitatif, menulis ya maksudnya ini peserta didik dan pembelajaran bahasa Indonesia. Siklus klaster 3 terdiri dari 4 item yaitu kelas, development, bahasa, dan proses pembelajaran. Klaster 4 terdiri dari pendidikan, scientific approach ya, bahan materi ajar. Kemudian klaster 5 itu siklus pertama dan researcher. Nah, sekarang Anda kan sudah punya template ya. Sudah saya bagikan templatenya. Sudah ya. Saya jadikan 2 layar. Saya share screen lagi. Post viewers sudah terlihat. Screen. Bentar. Saya klik apa tadi? Oh ini. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Templatenya sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke, berarti share screen ya. Ini. Oh, ternyata tidak bisa di-split. Saya nggak tahu caranya gimana. Berikut adalah template narasi. Ya, kita geser saja sini ya. Nah, jejaring kata kunci. Apa yang kata kunci kita tadi? Inovasi pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kata kunci inovasi pembelajaran bahasa Indonesia. Agar tidak bingung yang kita isi apa, kita warnai saja ya. Kita warnai saja nih. Nah, berdasarkan analisis dengan melihat jumlah minimal kemunculan satu kata kunci dari bla 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 bla, dari berapa kata kunci tadi? Dari berapa? Dari yang saya cari di Harzing 300. 300 artikel ditemukan ya. Ditemukan berapa? Ditemukan 22 item ini ya, maksudnya kata kunci. Kata kunci tersebut terbagi menjadi berapa klaster? 5 klaster. Klaster kata kunci 5 klaster ya. 5 klaster kata kunci bla 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 bentar. Sudah ya. 5 klaster kata kunci inovasi. Kita tulis lagi pembelajaran bahasa Indonesia.
Titik. Klaster tersebut secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, sekarang cara menyimpannya. Sudah tahu cara menyimpannya? Sudah tahu? Caranya bisa screenshot. Kita beri nama ya, klik screenshot ini ya. Ini kan ada fitur screenshot, di bawahnya ada panah. Kemudian kita klik, pilih save aja atau langsung copy juga bisa. Kalau kita copy, dia langsung ke paste ke sini juga bisa. Nah, ini dia. Dia ke paste ke sini juga bisa. Ini ya, full ya. Terlihat ya. Ini bisa disesuaikan. Ya, buat behind the tag aja nggak apa-apa. Ya, di disesuaikan saja dengan ini, dengan apanya. Ini ya, klasternya ya. Bisa langsung paste, bisa. Nah, buat di sini klaster kata kunci inovasi pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah sampai di sini, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Sekarang kan narasi yang di bawahnya. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa kata kunci yang secara langsung berhubungan dengan, tetapi ada kata kunci yang tidak secara langsung berhubungan dengan. Nah, ini kita lihatnya di aplikasi Viewers. Saya stop share dulu. Saya share lagi Viewers ya. Basic saja. Nah, bagaimana cara melihat ketidakhubungannya secara langsung? Ini ya. Kalau manual itu kan merepotkan. Ya, tapi kita bisa lihat. Ini kan, halo, terlihat misalnya bahasa Indonesia. Nih, Terlihat, Pak. nah ini yang terhubung secara langsung. Apa? Kalau bahasa Indonesia itu terhubung secara langsung dengan Indonesian Language Teacher, online learning, pengembangan, learning proses, kelas, bahasa. Itu ditulis semua, dicatat dulu, terus ditaruh di Word. Di Word ini. Ya, di Word tadi, di template. Nah, tetapi kan ada narasi tetapi kan ya di sana ya. Ada narasi tetapi ada kata kunci yang tidak secara langsung berhubungan dengan kata kunci. Nah, ketidakhubungannya itu kita bisa lihat dari kemunculan kata kunci yang ada di daftar list cluster. Saya share screen lagi. Nih, kita item. Coba Anda lihat kata kunci ya. Coba Anda lihat kata kuncinya di sini ada cluster. Sebenarnya ini kalau di ini bisa nih. Nah, ini nih. Nih 22 item ya. Kemudian kalau kita checklist di sini ternyata ada di cluster ini ya. Cluster 1 COVID, implementasi pembelajaran bahasa Indonesia, interview, pembelajaran daring, proses. Cluster 2 achievement, siklus 2 kualitatif, menulis ya mungkin ini peserta didik dan pembelajaran. Berarti kan saling berhubungan kan? Ada bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian klaster 3, kelas, pengembangan, bahasa, proses pembelajaran. Klaster 4, pendidikan, bahasa Indonesia, pendekatan saintifik, materi ajar. Klaster 5, siklus pertama, researchers. Nah, dari kelima klaster ini, ya satu sama lain adalah saling berhubungan. Yang paling berhubungan ini adalah klaster 1, masih ada hubungannya, klaster 2 masih ada ya, peserta didik, ya, online learning, dan lain-lain, kelas.
Yang sudah tidak ada itu adalah klaster 4 dan klaster 5. Memang biasanya karena ini memang udah di set ya sama Fast Viewers, biasanya ada di klaster-klaster terakhir ya. Berarti kita tulis aja di situ klaster 4 dan klaster 5. Yang saling berhubungan itu adalah klaster 1, 2, dan 3. Ya, saya stop share lagi, saya share Word. Saya share Word, share. Nih, berdasarkan gambar di atas, dapat lihat bahwa ada beberapa kata kunci yang secara langsung berhubungan dengan kajian. Ditulis ya, tadi ya, kajiannya ditulis manual ya. Tetapi ada kata kunci yang secara tidak langsung berhubungan dengan kata kunci, yaitu juga ditulis manual, ya, berkaitan berhubungan dengan kata kunci. Kata kunci yang secara langsung berkaitan tersebut biasanya dihubungkan oleh variabel kata kunci perantara. Kata kunci yang secara langsung berhubungan, kata kunci yang secara langsung berhubungan antara lain apa tadi? Misalnya kita klik pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran ya, pembelajaran. Kita klik kata kunci pembelajaran. Nah, di sini bahasa Indonesia, misalnya kita ketik kata kunci itu. Nah, berhubungan dengan apa saja? COVID, interview, interpretasi itu ditulis semua dulu, kemudian dituangkan di apa namanya eh, dituangkan di template tadi, ya ditulis sesuai dengan kebutuhan dan kata kunci yang kita cari. Kemudian kalau di Word tadi, ya kata kunci yang secara tidak langsung berkaitan ya. Dia biasanya dihubungkan dengan kata kunci perantara. Kata kunci yang secara langsung berhubungan ya itu ditulis ya. Sementara itu kata kunci lain terhubung dengan kajian. Misalnya kata kunci lain. Kita lihat Post Viewers tadi. Kata kunci lain. Nah ini kan bahasa Indonesia. Kata kunci lain misalnya kita cari kata kunci ini ya. Nah ini disorot dulu ke sini. Nah, kalau implementasi misalnya, itu berhubungan dengan apa? COVID, interview, proses, pembelajaran daring, Indonesian Language Teacher. Karena saya pilih metadatanya Crossref, jadi campur bahasanya. Didominasi oleh bahasa Inggris biasanya. Gitu. Karena Crossref itu menarik metadatanya abstrak yang bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Ya, nanti Anda bisa pakai Google Scholar. Itu kira-kira. Nah, ini. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya pause dulu.